Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya. Ibu-ibu sekalian, selamat sore. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Jadi manfaat bermain bagi anak-anak. Yang pertama, bermain ya. Misal bermain tarik tambang atau bermain cangklong atau gobak sodor atau main mobil-mobilan dan lain sebagainya ya. Itu untuk kesehatan fisiknya itu bagus untuk anak. Kenapa? Yang pertama itu untuk permainan fisik misalnya itu akan mengasah kemampuan fisik anak. Jadi anak akan menjadi lebih sehat. Kemudian untuk emosional atau istilahnya apa ya? Emosionalnya anak akan mengekspresikan kebahagiaannya atau dalam bentuk kebahagiaan, tertawa, menangis gitu. Itu kan bentuk ekspresi kan. Jadi kalau ketika anak senang pasti dia ketawa. Nah, begitu itu salah satu fungsi permainan tadi gitu. Kemudian juga dari segi berpikirnya. Ketika anak-anak sering ketika anak-anak bermain, maka cara berpikirnya akan mendapat pengetahuan-pengetahuan baru ketika saat bermain. Kemudian yang kedua, itu saat bermain itu pasti ada sebuah masalah, misalnya bannya copot atau apa gitu. Pasti anak itu berpikir gimana caranya supaya bannya benar. Nah, itu anak-anak di situ belajar menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu dari situ. Kemudian yang kedua, belajar membuat keputusan. Nah, belajar membuat keputusan ini dalam artian kalau bannya copot mau dipasang lagi nggak bisa, ini keputusannya harus gimana? Lapor sama ibu, ya kan? Atau disembunyikan dan lain sebagainya. Di situ anak mulai belajar. Tapi kalau misalnya anak-anak dekat sama ibu, pasti mereka lapor sama ibunya. Bu, bannya copot. Tapi kalau nggak dekat pasti langsung disimpan. Gitu nggak? Ya kan? Kemudian itu juga cara berpikirnya dapat berkembang dengan kreatif. Kemudian untuk sosial, kalau sosial biasanya ini lebih ke ayah. Jadi secara sosial permainan itu dapat memberikan kesempatan untuk anak mencoba hal-hal yang baru. Kemudian juga dapat nanti menyesuaikan diri di masyarakat. Tetapi ini kalau misalnya sudah usia biasanya lebih dari sudah bisa jalan di luar lah gitu. Sudah bisa jalan di luar. Nah, itu fungsinya salah satunya untuk mereka bersosial nanti. Kemudian kemampuan berbahasa, mengembangkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Misalnya ketika kita bermain dengan anak, itu kan kita berkomunikasi pasti kan. Ini mobilnya warna apa, ya kan? Pasti anak-anak juga di situ belajar sambil belajar. Mobilnya warna biru, oh jadi mereka tahu bahwa warna biru itu warna mobilnya gitu. Misalnya ini bonekanya warna apa, warna hijau misalnya. Nah, anak-anak di situ nanti belajar bahwa oh itu warna hijau. Macam permainan menurut usianya. Jadi untuk usia 0 sampai 3 bulan, usia anak 0 sampai 3 bulan ini belum butuh banyak permainan, tapi lebih banyak membutuhkan namanya kasih sayang dan perhatian. Umur 0 sampai 3 bulan ya kan nggak mungkin mau diajak main kan. Ya paling baru misalnya ini. Jadi yang bisa dijadikan permainan anak-anak umur 0 sampai 3 bulan itu mendengarkan suara-suara binatang, cicak, kucing. Nah, itu anak-anak kan karena anak baru lahir itu yang paling pekadulan itu katanya pendengarannya, benar nggak? Benar nggak, Bu? Nah, itulah kurang lebih. Jadi ada kaitannya itu. Lebih baik diajarkan nama-nama binatang, suara-suara binatang. Gitu. Kemudian yang kedua itu umur dari 4 sampai 6 bulan. Ya kan, di atasnya 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan ini mainan anak-anak yang dikasih adalah mainan yang bisa bergerak dan menarik perhatian. Misalnya kalau umur segini yang yang muter-muter di atas kepala bayi itu biasanya kan, gantungan itu kan. Itu kan dapat menarik perhatian. Kemudian kalau dari orang tuanya ketika digendong atau apa, jadi orang tuanya bisa sambil ngasih tahu nama-nama benda yang ada di sekitarnya rumahnya itu. Misalnya ini kursi, ini meja, itu anak-anak sudah mulai bisa tangkap itu apa gitu.
Kemudian bermain tepuk tangan dan bermain cilukba. Kalau untuk umur 4 sampai 6 bulan. Kemudian di umur 6 sampai 12 bulan atau setengah tahun sampai 1 tahun, ya kan? Ini anak sudah mulai merangkak, ya enggak? Ya, 1 tahun biasanya sudah ada yang mulai jalan sih sebenarnya. Tapi kan 6 sampai 12 bulan itu proses jalan, dalam artian masih merangkak. Biasanya dikasih benda-benda yang aman dan dimasukkan ke dalam mulut anak. Benar nggak kira-kira? Benar kan? Biasanya umur dari 6 bulan itu sudah mulai gigit-gigit. Nggak dikasih mainan jempolnya, ya kan? Nah, lebih baik dikasih mainan yang aman dimasukkan ke mulut. Tuh, kemudian ajarkan anak melambai atau dada, kiss bye, melambai dan bermain tepuk tangan. Kemudian halo, hai, halo. Oke. Kemudian usia 1 tahun sampai 12 bulan sampai 18 bulan, anak mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap banyak hal. Jadi di sini ibu-ibu meminta anak untuk mencium atau memeluk, berbicara jika melakukan sesuatu kepada anak. Misalnya ibu mau masak, sambil masak itu motongin bawang itu ada anaknya misalnya di situ sambil ngomong, ibu mau masak dulu ya, ibu mau motong bawang dulu ya, gitu. Ibu mau nyuci bawang dulu ya, ibu mau ke kamar mandi dulu ya. Jadi biar anak itu istilahnya cepat ngomongnya, gitu. Kalau teorinya begitu. Kemudian padahal saya belum punya anak ya, tapi ini tetap harus disampaikan karena saya udah pelatihan. Ya mudah-mudahan sih bermanfaat buat ibu-ibu semuanya. Kemudian misalnya mainan yang mudah itu, kalau di rumah ada gelas plastik atau piring plastik itu bagus dimainin anak-anak umur 12 sampai 18 bulan. Nah, gitu-gitu. Jadi mainan susun gelas atau susun piring plastik gitu. Gitu ya, Bu ya. Kemudian usia 18 sampai 24 bulan. Artinya ini sudah mulai jalan lah ya. Ini dikasih mainan yang bisa bergerak, yang bisa dibawa, misalnya boneka, mobil-mobilan dan lain sebagainya. Untuk usia 2-3 tahun ini udah mulai lancar bicara, udah mulai lancar pemikirannya juga sudah bagus. Jadi bisa dikasih susun-susunan gambar dan lain-lain. Dan usia 3-4 tahun sudah mulai bermain bola, berlari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.